Suatu malam, ada seorang siswa yang lagi berjalan pulang dari kampusnya. Dia habis ngerjain tugas sampai larut malam. Waktu itu dia lupa akan waktu. Pas dia udah selesai ngerjain tugasnya, baru dia sadar kalau, oh udah terlambat banget ya waktunya. Saat dia keluar dari tempat dia ngerjain tugasnya, dia merasa aneh dan asing karena pada malam itu tidak ada satupun orang yang dia lihat. Di kampus yang besar itu dia sendirian. Serem banget kan? Pas dia jalan, dia nggak ngeliat ada satpam atau murid-murid lain yang membuat dia langsung buru-buru jalan cepet-cepet biar dia keluar dari lingkungan sepi itu. Tapi walaupun dia udah berjalan keluar kampusnya, dia tetap aja masih sendiri dan gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pas dia memasuki satu jalan yang bernama Single Braid Road, dia ngelihat ada seorang perempuan yang lagi menangis. Merasa penasaran dan merasa iba dengan perempuan itu yang menangis di tengah jalan malam-malam, akhirnya dia mendekati perempuan itu. Saat itu posisi perempuannya membelakangi dia, jadi dia tidak bisa melihat siapa wajahnya. Tetapi dia berpikir kalau misalnya perempuan ini merupakan siswa juga dari kampusnya, karena dari sosok rupanya dari belakang terlihat seperti perempuan yang masih muda. Rambutnya itu dikepang. Lalu dia berjalan mendekati perempuan itu dan dia bertanya, "Hai, sudah malam kok masih di sini? Gak pulang?" Tapi perempuan itu gak ngejawab. Dia tetap aja nangis. Dan nangisnya tuh kayak yang sampai sengguk-senggukan gitu. Merasa iba, laki itu kayak menepuk punggung perempuannya lalu bilang gini, "Kalau misalnya ada sesuatu kamu bisa berbicara ke aku bisa bantuin." Tapi perempuan itu kayak ngegelengin dan laki-laki ini makin penasaran dong. Akhirnya dia bilang gini, "Coba kamu putarkan badan kamu. Ayo kita bicara face to face. Aku bisa kok bantuin kamu. Jangan nangis malam-malam kayak gini, bahaya," gitu. Nah, niatnya dia tuh menolong, tapi dia nggak tahu siapa yang dia tolong. Wanita itu ngomong gini, "Kalau aku berbalik, kamu akan seram melihat wajah aku, kamu akan takut." Terus si pemuda ini langsung bilang, "Enggak kok, nggak bakal." Dan di saat itulah perempuan itu membalikkan badannya dan dia melihat wajah yang dia pikir adalah wajah wanita biasa merupakan wajah yang sangat serem. Gak ada sama sekali, jadi datar. Matanya, hidungnya, mulutnya itu datar semuanya. Dan dia langsung kayak, "Oh, gila, itu malam-malam gak ada siapa-siapa." Dan dia ngeliat kayak di depan mukanya persis langsung, mukanya gak ada. Serem banget. Akhirnya dia langsung kayak kaget, jatuhlah dia mundur, langsung dia pergi. Untungnya dia selamat pada waktu itu. Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Jika kalian merasa sensitif dengan topik-topik ini, disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk melanjutkannya atau tidak. Hai semuanya, selamat datang ke podcast Tactiles. Di sini bersama dengan aku, host bahasa Indonesia kalian, dan aku ditemani oleh teman aku. I'm Afrina. Ya, di video kali ini aku ingin menceritakan ke kalian urban legend yang tersebar di suatu kampus di Hong Kong. Kampus ini merupakan kampus yang elit, namanya Chinese University of Hong Kong. Do you know it? No, but it sounds elite karena ada nama Hong Kongnya di dalam. Ya, pokoknya cerita urban legend ini tuh tersebar banget sampai semua siswa yang menghadiri kampus itu tahu ceritanya. And the reason why, banyak yang bilang kalau mereka bertemu dengan sosok ini. Biasanya mereka bertemu pada malam hari di satu jalan yang bernama Braid Road atau Single Braid Road. Dikisahkan kalau wanita yang tidak memiliki wajah ini, dia itu berawal pada tahun 1960-an. Dulunya dia hanya seorang manusia biasa. Dia seorang imigran yang berasal dari mainland China. Waktu itu, dia dan kekasihnya berencana untuk nyelundupin diri menjadi imigran gelap masuk ke Hong Kong. Mereka tuh berhasil masuk ke dalam kereta yang waktu itu tujuannya ke Hong Kong. Tetapi pada saat perjalanan tiba-tiba ada petugas yang menanyakan tentang dokumen-dokumen seperti paspor, tiketnya. Dan pada saat itu mereka nggak punya yang kayak gitu karena mereka menyelundup diri mereka. Sebenarnya pada tahun
1960-an itu banyak sekali orang-orang yang meninggalkan mainland China. Bukan cuma dia aja. Karena pada saat itu ada revolusi budaya di China yang menyebabkan banyak orang pergi ke Hong Kong dan biasanya melalui kereta dari itu. Lalu karena dia takut, dia tidak memiliki tiket atau dokumen-dokumen penting di sana, akhirnya dia bersama dengan kekasihnya tidak bisa apa-apa dan dia dengan nekat membuka jendela dari keretanya dan loncat keluar. Pada saat itu keretanya bukan berlalu yang sangat cepat seperti sekarang. Kalau sekarang kan kayak dangerous ya. Tapi pada saat itu emang banyak orang-orang mainland China yang melakukan loncat dari keretanya. Biasanya mereka membawa cattle-nya, kayak hewan-hewan peternakan yang mereka bawa untuk membantu menjalani kehidupan mereka di negara yang baru ini, tempat baru ini. Dan biasanya mereka loncat, which is fine-fine aja. Tetapi masalahnya gadis ini malah menjadi malapetaka. Karena dia waktu itu dikepang rambutnya dan saat dia loncat, rambutnya itu kejepit ke pintu atau jendela dari keretanya. Dan karena keretanya berlaju kayak gitu dan dia kejepit, akhirnya kulitnya dia sampai mukanya itu ketarik. Dia pas ditemukan lagi udah berdarah-darah dan hidung, kulit kepalanya sampai rambutnya itu udah yang kelupas. Kasian banget. Yeah, and she died. Dia meninggal di stasiun kereta dekat dengan Chinese University of Hong Kong. Dan bisa dibilang kalau dia akhirnya berhasil untuk mendapatkan yang dia inginkan, yaitu pergi ke Hong Kong dan menjadi resident di sana. Tapi dia bukan sebagai manusia, tapi sebagai sosok hantu yang selamanya menempati tempat itu. Iya. Sedih banget ceritanya. Ada beberapa versi mengenai cerita ini. Ada yang bilang kalau misalnya si perempuan ini tuh nggak loncat sendirian, nggak mengambil inisiatif sendiri untuk loncat, tetapi kekasihnya dulu yang loncat. Dan kemudian setelah kekasihnya udah berhasil, dia kayak yang ayo loncat aja, loncat gitu, kayak nge-encourage ceweknya untuk ikutin dia. Tapi malah jadi malapetaka. Tetapi yang paling sedih adalah kalau misalnya kekasihnya itu tahu dia loncat tapi tidak pernah menanyakan bagaimana situasinya dia. Dan dia move on, punya pacar baru di Hong Kong. And he got to live in Hong Kong. Yeah, he got to live in Hong Kong as human with new girlfriend. Cerita dari Braid Road ini menjadi suatu legenda hingga sampai jalannya juga dinamain sebagai Braid Road. Oh, because of her braids. Yeah. It just clicked. Nah, banyak orang yang bilang kalau misalnya mereka ketemu sosok ini, biasanya dia tuh akan membelakangi kalian dan saat dia nengok, dia akan menunjukkan sosoknya seperti itu. Dia tuh menangis di malam hari, yang membuat orang-orang tuh iba dan penasaran untuk kayak, kenapa? Ada apa? Bisa dibantu nggak? Gitu. Ya tapi tetap aja serem ya. Serem tapi kayak kasihan gitu. She doesn't sound like an evil spirit. Ya. Cerita ini tuh menjadi suatu budaya dari Chinese University of Hong Kong. Sampai kalau mereka masuk orientasi, cerita itu kayak disebarin gitu ke murid-murid barunya. Tapi murid barunya juga kebanyakan ya bilang kalau misalnya mereka udah tahu duluan ceritanya saking famousnya. Menurut dosen-dosen dan former students di sana, sebenarnya cerita ini berasalkan dari kisah asli imigran yang masuk ke Hong Kong. Dan cerita ini tuh awalnya simpel-simpel aja, tapi ya ditambah-tambahin menjadi suatu legenda. But I don't know, if a lot of people bilang kalau mereka pernah ngelihat sosok ini, mungkin ceritanya tuh bener ya. Yeah, maybe she's there. Maybe Tapi she's there. Dia udah jadi kayak maskot university gitu. Iya. Banyak cerita-cerita horor yang berada di institusi pendidikan kayak sekolah, university. Dan aku juga sering denger loh, kalau misalnya dulunya sekolah aku itu bekas pemakaman, bekas tempat yang ada pembunuhan, tragedi-tragedi gitu. Dan emang kisah-kisah rumor seperti itu kan menakutkan ya. Tapi berbeda dengan cerita-cerita kampus atau sekolah yang pernah aku alamin, kayaknya kalau misalnya di Chinese University of Hong Kong ada basis aslinya karena orang-orang bilang mereka pernah bertemu dengan sosok ini. Yeah, that's kind of creepy, but I just feel for the girl. Yeah,
Sekian dulu dari aku guys. Maaf ya ceritanya singkat. Aku hanya ingin membagikan kalian ke urban legend yang ada di sekolah-sekolah, kampus. Mungkin kalian pernah dengar cerita-cerita horor yang ada di tempat kalian. Kalian bisa ceritain ke kita. We are really interested. Yeah, we are. I want to hear everything. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor, misterius, urban legend yang berasal dari tempat-tempat di pelosok dunia ini, kalian bisa nonton podcast kita Tales di YouTube, Spotify, dan platform-platform podcast lainnya setiap hari Kamis ya guys. Dah.